Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya'il wa mursalin la haula wala quwata illa billahil aliyil azim amma ba'd. Yang kami hormati kelompok tani Desa Limbangan, dalam kesempatan ini saya memperkenalkan diri. Nama saya Tony, mahasiswa dari RPL Polbangtan Yoma. Di sini saya akan memberikan informasi dalam cara pembuatan pupuk organik dari kotoran kambing dari bahan koge ataupun kalau bahasa di sini adalah terbibil. Untuk memenuhi atau persyaratan perkuliahan untuk menjadi sarjana terapan di Polbangtan. Tapi sebelumnya saya akan membagikan pretest kepada para petani untuk mengetahui berapa pengetahuan. Terima kasih, dan sekarang kita akan ke materi cara pembuatan pupuk organik dari kotoran kambing. Pendahuluan, pupuk merupakan bahan yang ditambahkan ke dalam tanah yang menyediakan unsur-unsur esensial bagi pertumbuhan tanaman. Penggolongan pupuk umumnya didasarkan pada sumber bahan yang digunakan, cara pengaplikasian, bentuk dan kandungan unsur haranya. Berdasarkan bentuknya, pupuk organik dibagi menjadi dua macam, yaitu satu, pupuk organik cair. Pupuk organik cair adalah larutan mudah larut berisi satu atau lebih pembawa unsur yang dibutuhkan tanaman. Adapun kelebihan dari pupuk cair adalah dapat memberikan hara sesuai kebutuhan tanaman. Kedua, pupuk organik padat, yaitu pupuk organik yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri atas bahan organik yang berasal dari sisa tanaman, kotoran hewan, dan kotoran manusia yang berbentuk padat. Dari asalnya, pupuk padat dibedakan menjadi 4. Keunggulan pupuk organik: 1. Menyehatkan lingkungan. 2. Revitalisasi produktivitas tanah. 3. Menekan biaya usaha tani. 4. Meningkatkan kualitas produk. Keunggulan pupuk organik: mengandung unsur hara makro dan mikro yang lengkap, dapat memperbaiki struktur tanah sehingga tanah menjadi gembur, memiliki daya simpan air water holding capacity yang tinggi, lebih tahan terhadap serangan penyakit, meningkatkan aktivitas mikroorganisme tanah yang menguntungkan, dan memiliki residual efek yang positif sehingga tanaman yang ditanam pada musim berikutnya tetap bagus pertumbuhan dan produktivitasnya. Kandungan unsur hara: 1. Unsur hara makro, yaitu terdiri dari nitrogen, fosfor, kalium, belerang, dan magnesium. Cara membuat pupuk organik dari kotoran kambing, yaitu salah satu ternak yang cukup berpotensi sebagai pupuk organik adalah kambing. Kotoran kambing
telah lama dimanfaatkan untuk pembuatan pupuk, baik itu pupuk organik padat maupun pupuk cair. Selain karena mudah didapat, pembuatan pupuk organik dari kotoran kambing ini sangat mudah dilakukan, maka beruntunglah para peternak kambing karena selain mendapat hasil dari penjualan kambing, kotorannya pun dapat diolah menjadi sesuatu yang berguna. Bahan-bahan yang diperlukan, perbandingan dalam setiap 1 kintal kotoran kambing sama dengan 80 sampai 82 kilo serbuk gergaji, 5 kilo abu sekam atau dapur, 10 kilo kalsit atau kapur dolomit, 2 kilo, dan catatan tidak boleh menggunakan bahan-bahan lain asalkan kotoran kambing minimal 40% atau kotoran ayam maksimal 25%. Boleh menggunakan. Sebelum pengolahan processing perlu disiapkan sebidang tanah ternaungi agar pupuk tidak terkena sinar matahari dan air hujan secara langsung. Kotoran kambing dipindahkan ke lokasi tempat pembuatan pupuk kandang dan diberi serbuk gergaji abu kalsit. Kemudian seluruh bahan diaduk rata. Setelah seminggu, tumpukan diaduk dibalik secara merata untuk menambah suplai oksigen dan meningkatkan homogenitas bahan. Pengadukan pertama. Pada tahap ini diharapkan terjadi peningkatan suhu sampai 70 derajat Celcius untuk memastikan pertumbuhan biji gulma sehingga pupuk kandungan yang dihasilkan dapat bebas dari gulma. Seminggu kemudian dilakukan pembalikan dan dibiarkan selama 1 minggu. Pengadukan kedua, setelah 1 minggu dari pengadukan kedua kemudian dilakukan pembalikan pengadukan ketiga. Pada saat ini pupuk kandung telah matang dengan warna pupuk coklat kehitaman bertekstur remah dan tidak berbau. Kemudian pupuk diayak dan disaring untuk mendapatkan bentuk yang seragam serta memisahkan dari bahan yang tidak diharapkan, misalnya batu, potongan kayu, rafia, sehingga pupuk kandang yang dihasilkan benar-benar berkualitas. Selanjutnya pupuk organik, pupuk kandang siap dikemas dan siap diaplikasikan ke lahan sebagai pupuk organik berkualitas pengganti pupuk kimia. Kandungan pupuk kandang kelembaban 40% kurang lebih atau 5%. Total N 1,81%, P2OS 1,89%, K2O lebih besar dari 1,96%, Ca lebih dari 2,9%, dan MgO lebih dari 0,70%, dan Cn rasio maksimal 16%. Manfaat untuk ekonomi petani dan kotoran kambing yang diolah menjadi pupuk kompos itu nantinya akan dimanfaatkan untuk pemupukan tanaman-tanaman seperti tanaman sayur-sayuran dan masyarakat di desa tersebut. Dan jika nantinya di masa yang akan datang pembuatan pupuk kompos di desa tersebut berskala besar, maka pupuk kompos bisa dijual dengan harga jual yang bernilai ekonomis dan bisa menjadi lowongan kerja bagi sebagian masyarakat sehingga mengurangi tingkat pengangguran di desa tersebut. Terima kasih. Demikianlah pemaparan makalah dari saya. Semoga bermanfaat bagi petani di Desa Limbangan. Dan kita lanjutkan praktek pembuatan pupuk organik dari kotoran kambing. Terima kasih. Mengenalkan bahan-bahan yang akan digunakan untuk pembuatan pupuk organik dari kotoran kambing. Bahan pertama yaitu kita menggunakan E4 tetes, bekatul,
serbuk gergaji atau sekam, dan kapur. Bahan utama kita gunakan sebagai bahan pembuatan itu dari kotoran ternak kambing, kemudian kita campurkan serbuk gergajen, kemudian kita campurkan lagi kapur. Kita gunakan kapur bangunan ataupun dolomit. Dan bekatul. Kemudian kita siapkan air dan E4 kita tuangkan ke dalam ember yang berisi air. Kemudian kita beri tetes. Setelah itu kita siram sampai merata, jangan sampai kebasahan. Kemudian kita aduk sampai merata. Untuk mengetahui kadar air cukup atau kurang, ini kita remas. Apabila tidak mepel, itu berarti kadarnya sudah cukup ataupun pas. Setelah kita aduk sampai merata dan semuanya sudah tercampur, kemudian kita tutup dengan terpal ataupun plastik dan kita tempatkan di tempat yang teduh supaya tidak terkena matahari. Kemudian 1 minggu kita buka dan aduk lagi. 1 minggu kemudian kita buka dan aduk lagi. Setelah 21 hari sudah bisa diaplikasikan dengan ciri-ciri pupuk yang kita buat tidak berbau. Demikian praktek pembuatan pupuk dari bahan kotoran kambing. Terima kasih. Terima kasih kepada petani Desa Limbangan. Setelah kita melihat pembuatan pupuk organik dari bahan kotoran kambing, saya akan membagikan postes. Pulpennya
Matur nuwun atas partisipasinya untuk mengisi kuesioner postasnya. Saya tarik kembali postas. Betul. Terima kasih kepada petani yang telah mengisi kuesioner postas saya, dan ketika saya bandingkan dengan pertama postas dan postasnya, ada peningkatan dalam pengetahuan pembuatan pupuk organik dari pemanfaatan kotoran ternak kambing. Berarti di sini ada hasil atau manfaat dari penyuluhan pembuatan pupuk organik dari kotoran kambing di Desa Limbangan. Sebelumnya, dan saya meminta maaf apabila ada kesalahan dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.